Assalamualaikum warahmatullah. Tema hati ini, Bu, ini tidak pernah menjadi tema yang usang untuk dibicarakan. Orang kalau ngomong tentang hati, siapapun merasa perlu. Siapapun merasa perlu. Entah yang ngomong, atau yang mendengarkan, atau yang menyaksikan melalui sayap dakwah TV dan Madani TV dan LKC TV, ataupun orang-orang yang bahkan datang ke sini sekedar penasaran, opo sih Raudhatul Ilmi ini? Masya Allah. Allah, tadi pesen Mbak video no Mbak. Saya lo kelihatan. Mata saya ini ada sesuatunya, Buning. Hati-hati, Buning. Kita ceramah hati loh, di sana lagi gini. Buning. Sudah, tidak apa-apa. Wes, kalau di majelis saya bebas. Bebas tapi sopan ya, jangan teriak-teriak. Wah. Jangan. Nah, maka dengan itu hadirin sekalian, semua orang ketika berbicara mengenai tema hati itu semuanya merasa apa? Butuh dan perlu. Kenapa? Karena hati ini dikatakan di dalam hadis yang sahih, hati manusia itu berada di antara kedua jemarinya siapa? Allah Ta'ala. Yuqallibuha haitsu syaa. Allah akan putar hati itu, Allah akan bolak-balikkan hati itu sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu, Bu, perkara yang paling cepat berubah dalam diri manusia apa? Mood. Ngerti enggak? Lagi enggak mood nih, moodnya lagi enggak enak. Oh, saya lagi mood banget nih, ayo datang pengajian. Oh, saya lagi, nah coba. Dan moodnya orang itu kalau bahasanya ya, bahasa Indonesianya apa ya mood itu ya? Suasana hati. Nah, suasana hati. Suasana lagi ndak enak nih. Oh, lagi semangat. Oh, lagi males. Oh, lagi ndak pengen keluar. Oh, lagi semangat bersih-bersih rumah. Nah, semua itu terpengaruh karena apa? Karena hati. Itulah kenapa di awal ini saya akan ulang. Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang sahih, di dalam diri manusia ada segumpal darah atau daging. Apabila dia baik, semuanya baik. Dan apabila segumpal daging atau darah ini buruk, semuanya buruk. Apa segumpal daging itu? Hati. Berarti, Bu, nomor satu panjenengan tulis. Tulis. Jangan main WA, nulis. Coba lihat. Oh iya, ditulis di WA, ya tahu saya. Tulis. Nomor satu. Barang siapa ingin memperbaiki kualitas kehidupannya, nulis betulan ternyata ya, Masya Allah. Bagus, bagus, lanjutkan. Barang siapa ingin memperbaiki kualitas kehidupannya, hendaknya ia memperbaiki kualitas hatinya. Barang siapa ingin memperbaiki kualitas kehidupannya, jadi supaya hidupnya berkualitas, semuanya enak gitu kan, bermasyarakat juga gak gampang baper, ketemu temen juga senantiasa ceria, memperbaiki kualitas hidup di rumah tangga juga gak gampang emosian, ketemu istri melakukan kesalahan dimaafin, suami ada kurangnya juga ditoleransi. Maka bagaimana caranya? Awali dengan memperbaiki kualitas hati. Kenapa begitu? Karena hati adalah sultanul jasad. Dia ini pemimpinnya apa? Fisik. Kalau hatinya baik, fisiknya pasti baik. Maka ada istilah untuk dunia kecantikan itu inner, mantap. Inner beauty, orang-orang yang mungkin tampilan fisiknya biasa, tapi kalau dia datang, Bu, itu suasana langsung ceria. Pokoknya nggak ada lu, nggak rame, cerita ya lah wes ya.
Kan begitu. Nah, kenapa orang seperti itu? Fisiknya biasa, pakaiannya biasa, dia bukan orang yang juga kaya raya, dia bukan orang yang terlalu pandai berbicara, dia bukan orang yang punya kedudukan tinggi, tapi power yang dia bawa, semangat yang dia bawa itu menjadikan suasana bisa asik, suasana bisa menarik. Kenapa? Karena dia punya kekuatan hati. Nah, maka tulis wasiat nomor 2. Nomor 1 tadi apa? Barang siapa ingin memperbaiki kualitas kehidupannya, hendaknya ia awali dengan memperbaiki kualitas hatinya. Karena tidak mungkin orang bisa bahagia kalau hatinya tidak baik. Tidak mungkin orang bisa tumak ninah itu tenang, dapat sakinah, dapat rahmat, hidupnya nyaman, ayem, tentrem, damai, tidak ada gangguan, kecuali hatinya harus baik. Nomor 2, wasiat turun temurun dari para salafus salih. Wasiat turun menurun dari para salaf. Para salaf itu artinya siapa? Generasi 3 yang pertama, sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu namanya generasi salaf. 3 generasi pertama yang apabila kita berislam, kita mengikuti mereka. Karena Rasulullah SAW bersabda, memberikan rekomendasi positif. Rasul katakan, sebaik-baik generasi adalah mereka yang hidup di zamanku, kemudian generasi setelah itu, dan kemudian generasi setelah itu. Nah, maka itulah yang dinamakan manhaj. Manhaj itu metode di dalam kita beragama. Jadi bukan nama kelompok, bukan nama pengajian, tapi apa? Metode di dalam beragama. Tidak usah senyum-senyum Anda. Udah diam aja. Kayak ngenyek saya Anda. Hati saya lagi tidak enak loh ini. Kenapa? Lagi rame, jangan ikut rame Anda. Nah, sudah, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, nasihat turun menurun dari para salaf. Nomor 1, ada 3. Nomor 1, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi kalau pengen hubungannya dengan manusia baik, yang diperbaiki pertama apanya? Hatinya. Karena kumpul manusia, Bu, muncul masalah enggak? Muncul masalah apa enggak? Muncul masalah apa enggak? Muncul. Datang, Mbak, apa kabare? Pertama enak, lama-lama apa? Mbak, enek duit nganggur gak? Semolai deng, penyakit. Iya enggak? Maka Rasulullah mengingatkan kita, alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang yang senang kumpul bersama masyarakat dan kalau terjadi gangguan dia sabar. Jadi kumpul, Rasul mengatakan kalau kumpul-kumpul pasti muncul apa? Gangguan. Kalau muncul gangguan, dia orangnya sabar, gak ngamuan, gak baperan, gak emosian, orangnya tenang betul. Namanya juga kumpul manusia. Kalau kumpul bebek ndak ada masalah, paling mambu, sumpek, paling. Kalau kumpul manusia, salah faham, tersinggung, baper, ore, saingan, iri dengki, sombong, apa lagi? Apa buning? Rendah diri, bukan rendah hati. Iya, minder. Oh, jilbabe luwe api. Sampai mereknya dipasang di jobo. Tahu enggak sekarang, Bu, ada model cadar itu yang mereknya di luar. Tahu? Ada. Berapa harganya itu? Mahal.
Ya itu kenapa ditaruh luar. Kalau tidak mahal tidak taruh luar. Jas yang mahal, tahu jas? Saya punya, tidak saya pakai tapi biasa, banyak jas saya punya. Itu kalau mahal mereknya di luar, di sini mereknya itu ditaruh di luar sini kalau mahal. Kalau murah kan mereknya ono kadang-kadang disingit di burine gulu. Nah maka kadang-kadang kalau kumpul manusia itu masalah. Kenapa? Hati kita belum siap. Maka sebelum terjun ke masyarakat, atine kudu disiapkan. Maka wasiatnya nomor satu apa? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Nomor dua, perbaiki batinmu. Batin itu apa? Daleman, sesuatu yang tersimpan dari pandangan manusia. Pola pikir termasuk batin enggak? Termasuk. Mindset, pola pikir, ya termasuk hati, termasuk apa? Perasaan. Yang kedua, perbaiki batinmu, maka Allah akan perbaiki zahirmu. Jadi zahirnya itu senantiasa apa? Baik. Karena dia menyibukkan diri memperbaiki batinnya. Sementara manusia sekarang roto-roto kebalik. Nggih napa nggih? Yang diperhatikan apanya? Zahirnya kudu pantes, jilbabe kudu pas, gak oleh miring, sampai mau turun dari mobil itu sih ngenceng no pucuke jilbab 20 menit. Itu sampai kok gak kenceng-kenceng. Ini yang salah bukan jilbabnya, sirai rotok miring. Iya, bingung memperbaiki apa? Zahir. Cara ngomongnya diatur, nanti turun mobil diatur biar kelihatan elegan, nolesi ono wong pora, lek ono wong gak sida mudun. Rata-rata kita ketipu. Yang kita perhatikan adalah zahir, dalam keadaan kita lalai dari batin. Padahal zahir tidak mungkin baik, masih perfect dari luar, sempurna, jilbabe apik, gamise apik, sepatunya bagus, semuanya bagus. Tapi kalau hatinya, batinnya tidak diperbaiki, maka tidak akan terlihat bagus dari luar. Itu wasiat yang keberapa? 2. Wasiat yang ketiga, perhatikan akhiratmu, maka Allah akan perhatikan duniamu. Ojo diwalik. Perhatikan akhiratmu, maka Allah akan perbaiki duniamu. Berapa wasiatnya? 3. Nah sekarang ibu-ibu sekalian, nasihat yang pertama, siapa ingin memperbaiki kualitas hidupnya, awali dengan memperbaiki kualitas apa? Hati. Kemudian para salaf saling menasehati satu dengan yang lain. Nomor 1, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah perbaiki hubunganmu dengan manusia. Nomor 2, perhatikan batinmu, maka Allah akan perbaiki zahirmu. Yang ketiga, utamakan, perhatikan akhiratmu, maka Allah akan memperhatikan duniamu. Nah, maka kalau fokus kita intinya akhirat, intinya ridho dari Allah, apa yang terjadi? Semua urusan dunia lancar. Dengerin hadisnya. Kalau fokus kita akhirat, dunia pasti apa? Lancar. Kalau fokusnya apa, Bu? Akhirat. Kalau fokusnya dunia, dunia rusak, akhirat tidak dapat. Dunia rusak, akhirat tidak dapat. Panjenengan mau fokus mana? Dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Akhirat. Dan terbukti panjenengan duduk ngaji sekarang.
di jam-jam yang orang lain mungkin sibuk dengan kesibukan duniawi. Walaupun semua itu tergantung keluasan waktu masing-masing. Jadi bukan berarti kalau kita sudah ngaji ngutama no akhirat, terus yang ndak ngaji kendonyan ya, kedonyan nah itu juga. Sudah, lanjut. Nah, maka hadirin sekalian, panjenengan dengerin hadisnya sekarang. Ini nanti saya sampaikan, Bu, supaya apa? Ojo kakean pola, ojo golek masalah. Hindari orang yang kalau gaul sama mereka itu toksik. Ngerti toksik? Pokok ketemu wong iku mesti mulai atiku gelo. Pokok kalau saya duduk di tempat itu mesti pulang saya kacau. Pokok kalau datang ke tempat itu sama orang itu acaranya seperti itu mesti pulang, aduh, ngelihat suami itu koyok tembok kayak relief blas. Coba, na'udzubillah min dzalik. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini merupakan hadis yang hasan. Rasulullah bersabda, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai prioritasnya. Ditulis apa enggak? Enggak usah, wong ada channel YouTube kan, tinggal buka selesai. Beda ya, beda. Maka Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu saydun faqayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau sudah dapat, ikatlah dengan tulisan. Karena termasuk minal hamaqah, termasuk kedunguan, engkau ghazalah, engkau dapat rusa, setelah engkau dapatkan engkau tidak ikat dan dia lepas begitu saja. Sip. Saya mau ngomong apa tadi? Hadis ya, hadis. Terima kasih. Karena aslinya panas ini. Saya belum sarapan, nasi panas, masya Allah. Sampai kaki rasanya kayak pucuknya kayak ono di kutub utaranya itu, kayak nempel di kutub utara. Panjenengan kan enak, rangkepan gamis, ada jilbabnya dan segala macamnya, ketambahan lemaknya juga tebel, jadi enak. Kalau kita ini masih proses penggemukan, masih nanti kurban berikutnya baru dipakai. Sudah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan. Ini ingat loh Bu ya, kita ngaji itu untuk apa sih Bu? Kita ngaji itu untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Jadi jangan ngaji itu cuma gaya enak-enakan dirungokno kuping. Betul-betul kita pulang kita baca, apa yang bisa kita amalkan dicicil diamalkan, yang belum bisa doa sama Allah, ya Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Kenapa? Setiap pengajian panjenengan amalkan, maka kualitas hidup semakin baik. Bukan cuma ngaji rono rame, mana pindah rono rame, pindah rene rame, nanti sekali-sekali rekreasi entek kabeh ngajine. Iya, karena rekreasi ini termasuk afat. Afat itu apa? Sing ngerusak. Orang ngaji itu Bu, rekreasinya ke masjid. Orang ngaji itu rekreasinya datang ke rumah ustadz silaturahim. Orang ngaji itu Bu, rekreasinya kemana? Kuburan. Lu serius ini? Wong rekreasi pantai. Ndelok wong lanang berjemur perutnya one pack. Six pack ya. Six ya. Ini sedang UTW ini. Sedang UTW. Jangan kaget nanti kalau lama-lama Anda lihat saya sudah enggak tahu kapan, tapi sementara ini saya masih nyaman dengan one pack, karena saya punya prinsip lingkar perut sejalan dengan kesuksesan. Iya, jadi semakin lebar kesuksesannya juga semakin besar. Jadi ibu-ibu pakai prinsip itu aja, enak wis lah, tidak terbebani. Setuju. Sudah lanjut. Bu Sevi ketawanya ikhlas gitu, masya Allah, ketahuan kalau hatinya baik.
merasa terbela ya. Rasulullah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai prioritas utamanya. Kerja untuk akhirat, berumah tangga untuk akhirat, ngerawat anak tujuannya akhirat, taat kepada suami yang dikejar kebaikan akhirat. Panjenengan duduk di majelis taklim ingin memperbaiki kehidupan akhirat. Pokok semua yang Anda lakukan orientasinya adalah kehidupan setelah kematian. Allah akan kasih buat panjenengan 3 hal. Tulis, barang siapa menjadikan akhirat sebagai prioritasnya, Allah akan berikan kepada mereka berapa? 3. Nomor 1, jama'allahu syamlahu. Allah jadikan mudah semua urusannya. Allah jadikan mudah semua urusannya. Allah jadikan apa, Bu? Mudah. Kenapa? Panjenengan cek, semua yang bikin ruwet itu dunia. Jadi tidak akan ada pertemuan yang langgeng, tidak akan ada perkumpulan yang bisa panjang, tidak akan ada organisasi apapun yang bisa utuh selamanya kalau orientasinya dunia. Lihat, maaf ya, contoh saja, partai politik pindah sana, pindah sini, dukung sana, fitnah sini, nanti tidak dapat kursi di sini pindah ke partai itu, bahkan yang pindah ketua partainya. Ya apa, ketua nih pindah, bahkan pendirinya bisa dipecat. Tahu partai apa? Yang itu loh, yang sampai pendirinya dipecat. Sampai lagi partai yang awalnya kokoh, utuh, sekarang jadi pecah. Coba lihat, itu kalau orientasinya apa? Dunia. Sementara kalau orientasinya akhirat, gampang. Ada masalah, kembalikan ke niatan awal. Sampean rene golek opo? Sampean ikut bareng saya mau niatnya apa? Sampean masuk ke SDU mau cari apa? Sampean masuk ke Nur Hasan mau cari apa? Anda ikut ke pengajian Raudhatul Ilmi yang dicari apa? Jangan mentang-mentang masjid api, jamaah yakeh, kota amali lancar, sombong, ngelihat majelis taklim yang lain, tidak mau belajar ke tempat saya. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena orientasi dari apa yang dia lakukan bukan akhirat, bukan ridha dari Allah, sehingga sama setan dia diombang-ambingkan. Karena apa, Bu? Dunia itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Mal'unah, apa mal'unah? Dunia itu sama Allah dilaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya oleh Allah dilaknat. Illa zikrullah wa mawala, kecuali orang-orang yang tidak lepas dari zikir dan perkara-perkara yang berhubungan dengan zikir, itu tidak dilaknat. Majelis zikir, majelis taklim, orang yang ingat masjid, orang yang rajin ngaji, orang yang taat ibadah, selamat dari laknat itu. Lah terus mana mungkin sesuatu yang oleh Allah dilaknat bisa menyatukan kita? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Seperti orang nikah enggak dapat restu orang tua bisa bahagia? Blas. Jangan curhat. Jangan. Wis talah. Simpen aja, enak-enak kalau curhat sama Allah itu enak. Ndak ono sing ngeruh dikei solusi. Curhat sama manusia dikeplokin jero ati, kapokmu kapan. Sudah, curhatnya sama siapa? Allah, paling enak. Ndak ada orang tahu, tidak merendahkan diri di hadapan manusia, dan oleh Allah diberi
jawaban, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha bijak sana. Enak, jangan Ustaz loh ngomong sih, aja guyu sih. Iya Ustaz, nangis, iya nangis kok guyu ya, karena ibu-ibu ini kalau antara nangis sama guyu ndak jauh beda ya. Ini loh mesti saya kira ngetawain saya, tiba no motornya tiba-tiba lepas air matanya maksudnya. Sudah, maka yang pertama, orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai prioritas. Ingat, bentuk majelis taklim prioritasnya untuk tujuan apa? Bu, ini pengurus majelis taklim ada semua kan? Bunda Smat, perwakilannya mana? Ini MC-nya Bunda Smat ini, MC terhit Separi Raya. Kemudian apa lagi? Cinta Surga, perwakilannya Bu Sevi. Terus apa lagi? Raudatul Ilmi, malah tidak ada. Ada apa lagi? As-Sakinah, Al-Amin Sore, Al-Amin Sore, Al-Amin Sore, Masjid Al-Amin Sore, insya Allah ada juga ya kan. Apalagi majelis taklim di Pare ini yang hit cuma 4 itu ya. Tanwir apa takwim? Tanwir, angkat tangan. Ada, masya Allah. Apalagi? Pengajian ibu-ibu Sabtu pagi Al-Itqon ada, insya Allah ada perwakilannya ya. Nah, maka dengar Bu, nomor 1 prioritas kita Bu, ini bukan membesarkan masjid kita, bukan membesarkan majelis taklim kita, bukan membesarkan ego. Kesian sentak-sentak gak diombe blas. Alhamdulillah. Dosa loh. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu ciri yang mendekati kematian itu. Ciri hati yang mendekati kematian. Jadi ono wong susah iku atine bunga gitu. Itu ciri orang yang hatinya mulai apa? Sakaratul maut itu. Talqin aja hatinya. La ilaha illallah. Sudah. Maka Bu, nomor 1, niatan awal itu sangat penting. Jadi kumpul. Yang dibicarakan pertama kali apa? Bukan tujuan dulu. Tujuan itu nanti yang bikin sukses siapa? Allah. Tenang aja. Niatanmu tulus, oleh Allah dikasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami. Intinya di situ apa? Ada 2. Tulis. Walladzina jahadu fina. Nomor 1, jahadu, bersungguh-sungguh. Nomor 2, yang disunggui tadi, yang dia bersungguh-sungguh padanya itu fina, jalan kami. Kami di sini siapa? Allah. Jadi yang pertama kalau pengen sukses harus sungguh-sungguh. Nomor 2, jalannya harus jalannya Allah, bukan ego pribadi, bukan ego pribadi. Nah, maka yang pertama hadirin sekalian, orang yang menjadikan akhirat sebagai prioritasnya, apa yang terjadi? Allah akan mudahkan semua urusannya. Maka kalau ada perkumpulan, ndak apa-apa Bu, majelis taklim banyak itu loh, tambah bagus. Nggih napa nggih? Tapi yang jadi masalah, kenapa justru masalah itu kok munculnya di majelis taklim? Aku gak cocok mbak mbak iku. Loh, ini urusannya bukan kamu cocok sama dia apa ndak. Ini urusannya majelis taklimmu mendekatkan dirimu kepada Allah apa tidak. Itu intinya. Anda mau cocok, Anda ndak cocok, jenenge menungso gak ono cocoke Bu. Tapi kalau kemudian hati kita bersih, tujuan kita akhirat,
ketidakcocokan itu Allah mudahkan untuk diperbaiki. Orang kalau hatinya bersih, ada masalah, baiknya gampang. Kalau hatinya kotor, masalah kecil jadi besar. Faham adik-adik? Gitu loh Bu. Maka nomor satu, kalau kemudian tujuannya adalah akhirat, kalau kemudian tujuannya adalah meraih ridho, cinta dari Allah, maka urusannya sama Allah dimudahkan. Nomor dua, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Yang kedua, apa yang akan ia dapatkan? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Bu, yang nomor dua apa? Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya. Allah masukkan mobil ke dalam hati, Allah masukkan mas-masan ke dalam hati. Yonda. Kekayaan di sini perasaan kaya, qanaah, ridho, ikhlas, nerimo, lego. Jangan diteruskan, enggak mari-mari nanti ya. Wes pokok itu, qanaah, hatinya itu Bu enak gitu. Dia dijadikan Allah kaya atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sementara orang lain kaya tapi hatinya miskin. Ini kedinginan ini bayinya ini, kesian. Allah jadikan hatinya miskin walaupun orangnya apa? Kaya. Ada enggak yang seperti itu? Yo ada saja. Contoh yang paling gampang itu, lihat para koruptor yang ketangkep di kantor KPK itu. Orang kaya apa orang miskin? Orang kaya apa orang miskin? Kenapa sudah kaya kok masih nyolong? Karena hatinya miskin. Allah hukum dia dengan tidak mampu menikmati apa yang telah dia miliki. Kita Bu, duwene didik mangane akeh. Betul Bu Ning? Padahal punya cuma sedikit. Duwike lho gawe mben yo sik mbumbuan nenek pora. Tapi lepas mangan lali kabeh bayuh, Mbak. Iki kok yo pas gerihe enak, sambele cowedep, segone yo pas anget. Tulis diet terbaik. Tulis. Diet terbaik, rumus diet terbaik adalah diet yang dimulai besok. Tulis, cek bunga hati nih. Badan besar enggak apa-apa, yang penting bahagia. Loh, ya apa? Betul apa enggak? Ya enggak, betul. Besok dibaca lagi, diet terbaik adalah diet yang dimulai besok. Besoknya lagi, diet terbaik, diet yang dimulai lah. Ini ngerusak ini. Hari ini bayar, besok gratis. Teko ya hari ini mana? Kapan gratisnya? Besok. Lo kamu datangnya hari ini sih, besok datang lagi dia. Hari ini mana? Kapan gratisnya? Ya, ini bikin dunia ruwet ya, ngene-ngene iki ya. Sudah, lanjut. Yang kedua, Allah masukkan ke dalam hatinya itu perasaan apa? Kaya. Bu, panjenengan ngerti enggak perasaan kaya itu apa? Perasaan ridho dengan yang Allah beri, perasaan puas dengan yang Anda punya, perasaan tidak iri kepada yang dimiliki oleh orang. Itu loh namanya ridho. Itu loh namanya kaya dalam hati. Ndelok wong liyane itu gak iri. Bu, panjenengan kerso dipanggil ibu apa adik apa mbauti apa? Apa dipanggil jamaah, mau yang mana? Ya wes pokok itulah ya, umum ya. Oh, sekarang ada yang keren di Malang itu. Amah.
Saya ngeliat ibu-ibu majelis taklim itu semakin lama kok semakin menggemaskan ya. Dulu Bu, sebelum majelis taklim serame sekarang, itu panggilan keren itu onti. Ngerti onti? Onti, onti selfie, onti Rina, onti Sukaisi, aduh, oh Elvi ya, Elvi. Sudah, sekarang ganti dari dulu onti sekarang amah. Apa amah itu? Ya bibi tapi bahasa Arab gitu loh kan, sekarang sudah mulai ngaji, mosok ngaji pakai bahasa Inggris. Rotok pret-pretan orang-orang ini sekarang. Ya, sekarang kita lanjutkan. Maka kalau hati panjenengan Allah bikin kaya Bu, panjenengan tidak akan sibuk melihat orang lain, panjenengan tidak akan sibuk dengan kenikmatan orang lain, panjenengan tidak akan sibuk untuk membandingkan hidup Anda dengan hidup orang. Kenapa? Tujuannya bukan dunia. Sementara yang biasa panjenengan bandingkan dunia apa akhirat? Dunia. Oh itu mobil saya parkir depannya Pajero Sport, ya Allah. Kalau saya mikirnya donya Bu, izin rek. Ustadz Mudun kate ceramah mobilnya Chevrolet Spin, jamaahnya Pajero Sport, itu jamaah ndak tahu diri itu. Mana Pajero Sport, angkat tangan. Panjenengan kok nggih mboten sungkan belas. Itu kalau ngerti Bu, Ustadz BPKB. Kuncinya Ustadz tuker, kebetulan Bu lengkap di mobil saya, BPKB ada, STNK juga ada. Mobil saya tidak pernah sekolah itu mobil aman terus, itu pinter Rizan. Itu kalau pengertian, betul tidak? Terus ngono sebelah Innova Ribbon, ya Allah. Loh, panjenengan kok tidak pengertian belas? Tahu kan itu parkir saya di situ, tahu kan? Sebelahnya lagi Chevrolet Captiva. Jadi saya lihat mobil saya kok ternyata yang paling tawadhu di sana. Masya Allah. Itu kalau orang mikirnya dunia Bu, gak sida mudun Bu, telepon Mas Aceng. Mas Aceng maaf sakit perut mendadak. Siapa yang ceramah? Yang bawa Fortuner, yang bawa Pajero suruh ceramah. Mundur saya, cet, keluar saya. Itu loh kalau pikirannya dunia, gelisah dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, maka termasuk orang kalau duduk di majelis taklim Bu, kalau pikiranin donyo, loh jamaahku kok gak akeh kayak majelis taklim iku yo. Loh, lek di tempat saya kok yang sosialita nggak dateng ya. Oh kalau di pengajian saya kok Ustadz ini ngisinya ndak semangat ya, padahal podo ae, cuma dibisiki siapa? Setan. Gara-gara yang Anda kejar bukan akhirat tapi dunia. Wes tala Bu, jadikan akhirat sebagai prioritas, maka majelis taklim itu obat dari sakit. Mulai atine bersih, atine tenang. Ayatnya mengatakan wa tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadat. Akhirat itu nanti Allah hadiahkan buat siapa? Orang-orang yang ketika di dunia dia tidak pengen menonjol. Menonjol itu apa? Hubbudz zuhur. Hubbudz zuhur itu apa? Seneng pamer. Kalau bahasa orang sekarang flexing. Titik video. Makan di restoran rodo api, video. Dikasih hadiah suami, kuetar, video. Suami pulang kerja bawa bunga, video. Lama-lama suamimu diambil orang, di video sama orang. Iya enggak? Flexing. Kenapa kok akhirnya hidup kita ini senantiasa cari pandangan Karena tujuannya bukan akhirat tapi apa yang terjadi? Ya sempit atine, gak didelok wong pore,
Mbak, oh, kere-keran di sana sampean. Sudah, ngadep sini dulu. Nanti saya pulang getun. Aduh, mengok Ustaz Rizky. Sudah, fokus dulu. Nanti kalau kere-keran nanti tak sediakan tempat. Panjenengan mau ukuran berapa? 3x3 atau berapa? Atau 2x1 kalau mau. Sudah, maka ibu-ibu sekalian, orang yang orientasinya akhirat itu hatinya tenang, atine soge, dia tidak sibuk dengan melihat orang lain, dia fokus dengan apa yang dia miliki, yang itu merupakan anugerah dari Allah. Saya mau tanya, pernah tidak Allah ketika memberi sesuatu salah orang? Pernah tidak Allah ketika memberi sesuatu itu jumlahnya keliru? Karena Allah itu al-alimul hakim, alim yang paling ngerti, hakim yang paling bijak. Terus anda bingung dengan pemberian Allah, kok kuali jenis yang sokila aku pengen juara siji aku lah, kok masuk juara siji dodolan roti rek, iku lo koncoku ben goblok tawol. Matematika lo 2,3 nilai ini, lah kok saiki duwe butik, butik, masya Allah, butik no, dia butik, padahal sekolah goblok. Sudah bu, man kanatil akhiratu hammahu, kalau akhirat tujuan terakhirnya, semuanya hati itu kaya. Kenapa kaya? Karena anda ngerti yang dibangun bukan dunia, yang dibanggakan bukan dunia, yang dicari bukan pandangan dunia kita dari hadapan manusia. Sampai Nabi Muhammad itu tidak jarang berarti apa? Sering itu mengucapkan apa? Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hamba cari kecuali kehidupan akhirat. Kapan Rasulullah mengucapkan itu? Ketika terasa dunia itu mulai menghimpit. Rasulullah bilang apa? Ya sudah apa-apa. Wong di dunia paling berapa lama sih? Berapa lama? Panjenengan maunya berapa? 300 tahun mau? Atau panjenengan mau mati setelah orang sak dunia entek 50 tahun mau? Jadi wong sak dunia wis entek 50 tahun kemudian baru panjenengan meninggal mau? Iku emas punya panjenengan semua loh itu. Mobil uyu dewean tapi enak loh, bukan sing ganggu. Mau? Ndak enak. Enaknya itu apa sih? Wajar. Sewajarnya. Itu yang paling enak. Makan sewajarnya, berpakaian sewajarnya, rekreasi juga sewajarnya, sedekahnya sebesar-besarnya. Itu enak. Jangan dibalik, sedekah sewajarnya, badan sebesar. Jangan eman-eman, nanti kalau meninggal itu lo ngangkatnya abot. Iya. Kalau orang suudzon iki mesti dosane wake, pendosane bayu, diangkat wong papat iku lho mbak, kriyit. Tidak usah ya. Sudah. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan, wa man kanatil akhiratu hammahu, nomor 1 urusannya mudah. Bikin apa aja mudah. Kenapa mudah? Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Karena yang dicari bukan dunia, karena yang dicari bukan pandangan manusia. Nomor 2, Allah masukkan kekayaan ke dalam hatinya, tidak sibuk dengan kenikmatannya orang lain, tidak sibuk melihat orang lain, dia menyibukkan diri untuk mensyukuri apa yang Allah beri. Nomor 3, wa atathud dunya wa hiya raghimatun. Apa bu? Tulis. Wa atathud dunya wahia raghimatun, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu olehnya dianggap hina.
Jadi dunia itu ngetek nguber panjenengan. Kalau tujuan hidupnya untuk mencari apa? Akhirat. Nah berarti hati-hati Bu, hati kita ini lemah, ojo kakean pola. Nah maka sekarang saya akan sampaikan bagaimana sih supaya hati kita itu tidak lemah, sehingga kemudian ketika ada orang lain yang berulah, bukan kita, siapa? Orang lain yang gawe masalah, orang lain pola, kita tetap woles bro, dekengan pusat. Yo keren juga kata-kata dekengan pusat ini, memang ya pantas kalau viral, bagus gitu loh. Jadi manusia dekengannya jenderal, bintang 3, bintang 2, bintang 4, dekengannya menteri, dekengannya direktur. Kita dekengannya katanya siapa? Pusat. Langsung Gusti. Ya itu, kalau baik ya kita apresiasi, itu ucapan keren, itu bagus, dekengannya pusat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu. Kalau dekengane Gusti Allah mesti uripe penak, cukup kabeh, selamete cukup, sehati cukup, rezekine cukup, bahagiane nggih cukup, semuanya cukup, jumlah istri juga sama Allah bakal dicukupi. Ya tergantung kecukupan, tergantung kalau satu dianggap cukup ya satu, kalau satu khawatir kurang ya dua, kalau dua dianggap masih banyak godaan ya tiga, tiga ternyata belum jangkep kesempurnaannya ya empat, empat belum jangkep mati ya ai. Waktunya habis tapi Bu, saya bukan apa-apa, gak kuat ademin loh, ini pas AC teng ya apa ini? Allahu Akbar. Serba salah manusia ini ya, ongkep pola, adem pola, nanti gak pola les di kuburan, manut les di kuburan. Iya benda. Bahkan manusia itu tidak bisa milih dikubur di mana, tidak bisa milih. Disolati siapa ya tidak bisa milih. Bakal dikafani pakai kain apa ya tidak bisa milih. Kenapa? Sudah meninggal. Oh, dia akan berwasiat. Iya kalau wasiatnya ditunaikan. Kalau enggak, apa dia akan keluar dari kuburan golek tanah yang dia inginkan? Ya tidak bisa. Sudah. Maka Bu, ada beberapa tips agar kemudian hati kita ini tidak lemah ketika ada interaksi orang yang sedang berulah dengan kita. Nomor satu, la tubali ahadan, atau kalau bahasanya Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan apa? Bahagia itu ada di 10 pintu, kata Imam Ahmad. Dan setiap pintu itu bernama apa? Taghaful. Bahagia ada berapa pintu? 10. Dan setiap dari 10 pintu itu namanya apa? Taghaful. Taghaful itu apa? Cuek. Apa Bu Ning? Cuek. Wis sampean te ngomong apa? Nureken. Emang gue pikirin. Maka kalau prinsipnya teman-teman itu, lalapo dipikir omongane wong sing pas ngomong ora mikir. Nggih napa nggih? Lah dia ngomongnya gak mikir, lah kok ndadekni aku kepi? Lah buat apa dia ngomong? Ya wis, dia ngomongnya gak mikir, kalau kok panjenengan jadikan bahan, ndak usah. Maka nomor satu kata Imam Ahmad, 10 pintu itu 10-10-nya namanya apa? Taghaful. Taghaful itu menganggap tidak penting, dianggap tidak ada, dicuekin, tidak usah dijadikan bahan pikiran. Sudah bagus.
Karena kadang-kadang kita ini Bu, nek ngarepe wong meneng sampai omah nangis. Suami tanya, kenapa Dek? Lah iya Mas, kok ya tega ngomong di ngarepe wong wakeh lho Mas. Sudah, itu rugi panjenengan. Orang yang tadi ngomong sedang makan bakso, makan es teler, duduk sama temennya di tempat ngopi, bahkan ada yang sudah mulai pijet di rumahnya, nyeluk tukang pijet, panjenengan lalapo. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau mengatakan apa? Kun ma'allah wala tubali, uripo bareng Gusti Allah, ojo ngurus menungso. Hiduplah bersama Allah dan jangan pedulikan pandangan manusia. Tapi ingat, bukan berarti Anda apatis. Ngerti ndak apatis? Apatis itu gak ngereken wong, gak boleh. Orang Islam itu adalah orang yang peduli dengan sosial, karena kita makhluk. Tapi maksudnya apatis, kita taghaful, kita cuek untuk siapa? Mereka-mereka yang toksik. Nomor 2, supaya hati gak kesel Bu, anggap semua yang terjadi sebagai ladang pahala. Ono wong memuji, Masya Allah Mbak, kok ya dino iki gak koyok biasane lho, seger. Mari mangan opo? Atau mari mangan sopo? Dan ndak tahu ya, kalau pengajian Jumat itu kok memang kelihatan seger-seger gitu ya, kayak habis keramas, bersih, rapi gitu. Kalau hari Jumat itu, Anda habis ngapain sih? Anda kalau ngaji gitu mandi ndak? Mandi? Saya lo jarang, serius jarang. Paling sikatan Pak, anduan, iya biarin lah, lapo lah panjenengan iya tapi dodok kok ngapain? Mulia lah iya. Jarang mandi. Nanti mau berangkat cari gamis yang bersih, semprot. Nanti mandinya kapan? Les teko omah. Kalau mau sebelum subuh ndak, subuh jarang tangi kok. Nah sudah, maka ibu-ibu sekalian, apa yang kedua? Jadikan setiap kejadian ladang pahala. Kalau ada orang baik, bagaimana menjadikan kebaikan orang lain sebagai ladang pahala? Nomor 1, terima kasih, disyukuri. Nomor 2, kebaikannya dibalas dengan balasan yang setimpal. Nomor 3, jangan lupa bersyukur. Terima kasih sama orangnya, balas kebaikannya, jadikan kebaikan orang itu menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Itu kalau ada orang yang berbuat baik. Lek ono sing ngilokno, "Hei, mu lemu." Astagfirullah. Syaitan. Astagfirullahaladzim. Nah, ini rugi. Wes diilokno loro ati, nambah-nambahi dosa. Apa ya? Ilo-iloan sing paling nyelewekit jurune ati biasanya apa? Nggak tahu, panjenengan kan sering jadi korban. Panjenengan korban atau pelaku? Korban. Apa sih paling nyelewekit jurune ati apa? Biasa, saya ratus biasa. Apa? Iya, tapi sing paling nyelewekit itu loh, kata-kata apa? Sing gak enak. Ya kalau perempuan ya lemu tadi ya. Paus. Paus itu apa? Oh ikan. Enggak, maksud saya hinaan apa yang bikin Anda paling loro hati itu? Iya, apa? Contohnya itu loh, cek enak itu, cek mandes gitu loh. Geragas. Balesan buto. Nah, ini rugi.
rugi panjenengan. Kenapa rugi? Omongan orang lain yang jelek kepada panjenengan itu bisa menjadi ladang. Bilang, Gragas, alhamdulillah untuk transferan. Walaupun maaf, yo tidak semudah itu. Perlu apa? Latihan. Bagaimana latihannya? Jangan cepat merespon. Jangan. Wes, ada kejadian apapun jangan langsung meneng sih. Ini kalau saya balas jelek, wis ati loro nambahi dosa. Kalau saya diem, minimal dosa saya dikurangi. Kalau saya balas dengan kebaikan, dapat tambahan pahala. Anda kalau pas pikirannya tenang seperti itu, kira-kira milih pahala atau milih dosa? Maka harus tenang. Berarti apa? Nomor 2, yakini siapapun yang ketemu dengan Anda, baik entah dia membawa kebaikan atau dia membawa keburukan, jadikan ladang apa? Pahala. Kalau baik, syukuri, terima kasih, balas. Kalau jahat, sabari, doakan. Kalau jahat, sabari dan doakan. Karena tidaklah datang orang yang toksik kepada kita kecuali atas kehendaknya siapa? Allah. Yang ketiga, fokus pada tujuan utama. Nomor 3 apa? Fokus pada tujuan utama. Nomor 1 tadi apa, Bu? Taghaful. Taghaful itu ojo dipikir, jangan dimasukkan ke dalam hati. Cuma masalah gitu, Bu. Kadang-kadang kita ini kepinginnya gak mikir, tapi kok yo kepikiran. Iya. Aduh, iki wong gak penting kok ngerusak hatiku. Wes pikiran kita itu kepingin melupakan, tapi kok yo eling terus. Artinya apa? Hatinya memang sedang capek. Hatinya sedang sakit. Nomor 2, jadikan setiap kejadian ladang pahala. Nomor 3, fokus pada tujuan utama atau tujuan akhir. Maka itulah kembali pada niat awal. Bikin majelis taklim mau apa sih? Keren-kerenan. Bu, bikin majelis taklim mau apa? Cek ketok eksis. Biar kelihatan jadi ketua majelis. Itu loh Bunda Smart sampai surung-surungan. Iya, Bunda Smart itu ganti majelis, ganti ketua sudah berapa kali? Sampai surung-surungan kan? Tidak ada nampaknya suatu yang lebih wah, ya biasa saja. Maka tujuan awal dan tujuan akhir itu, tujuan utama kita, itu yang menjadikan kita tetap fokus walaupun banyak orang yang ganggu. Tujuan akhir yang paling besar apa? Surga. Kalau tujuan akhirnya surga, Bu, maka setiap sikap kita harus baik. Maka ibu-ibu sekalian, penutup, ingat, Bu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita itu apa, Bu? Lemah. Maka jangan banyak berulah. Kalau jangan banyak berulah, ojo golek perkara. Jangan mendengarkan berita yang tidak baik. Jangan kumpul dengan orang yang tidak mendatangkan manfaat. Jangan datang ke tempat-tempat yang sekiranya Anda datang akan merusak hati. Kenapa? Tidak ada yang paling bertanggung jawab menjaga hati kita kecuali diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ketemu lagi bulan depan. Sehat walafiat, istiqomah, tidak ada kurang suatu apapun, imannya semakin kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.